Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wajah yang luar biasa hari ini, karena hari ini adalah hari yang indah bersama kita dengan saudara seiman dan juga dengan Tuhan. Mari beri salam satu dengan yang lain, karena juga yang ada di Zoom ada Pak Jeff. Apakah Pak Jeff hadir sudah? Hari ini Pak Jeff akan bersama. Oh, tidak ada. Oh, baiklah. Nah, kira-kira nanti Pak Jeff hadir 30 menit lagi. Oh, udah ada. Hai Pak Jeff. Yeay, selamat pagi Pak Jeff. Kangen sama kita Pak Jeff? Ya, nanti Pak Jeff akan diperlihatkan juga wajah-wajah kita ya dari sisi kamera di sisi. Ini kok saya ekonya. Oke, baiklah. Nah, ini sudah enak. Bapak Ibu, kita percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk kita boleh menikmati kasih-Nya. Untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadirat-Nya ada sukacita, ada kuasa, ada pertolongan yang Tuhan berikan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Lewat hikmat, lewat firman-Nya. Mari hari ini kita berikan yang terbaik. Untuk kita juga memberikan kerinduan hati kita untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita mau hari ini Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita. Kita rindu Allah melawat setiap kita. Dan sepulang dari tempat ini, setiap kita akan menjadi pribadi yang lebih indah seperti yang Tuhan inginkan. Berubah seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita berjumpa dengan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya hadirat-Mu akan merubah hidup kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Sampai kami dilayakkan untuk kami masuk ke dalam hadirat. Kami rindu Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau. Kami rindu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Lewat firman-Mu kami mengerti Tuhan. Engkau Allah memiliki janji-janji yang besar buat kami Tuhan. Allah, kami rindu masuk hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan mendekat. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku berdiam bagi Dia, tempat terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin
Tuhan untuk mendekat, untuk kami lebih lagi mengenal Engkau. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi Tuhan. You are my hiding place. You are
am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong. In the strength of the Lord. Kekuatan kami ada padamu Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Hati kami penuh dengan puji-pujian akan Engkau. Kami menyadari sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Pagi hari ini kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena jiwa kami menyadari ada Allah yang besar yang mengasihi kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan berkata, I'll trust in you Lord. Kami mau percaya Engkau Tuhan. Kami percaya karena kami memiliki Allah yang besar. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau selalu ada kekuatan baru, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada hikmat, dan daripadamu datang Tuhan kekuatan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Mari lawat setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun di tempat ini Tuhan yang kami lewat dari lawatan-Mu. Karena setiap kami rindu Tuhan untuk terus kami mendekat kepadamu. Untuk kami terus Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Untuk kami tahu isi hati-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami hari ini. Untuk kami boleh mengalami Tuhan. Untuk kami boleh mengalami kebenaran Allah. Untuk kami boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kami rindu Tuhan. Setiap kami diubahkan menjadi baru Tuhan. Dan setiap kami boleh mengenali Allah kami. Allah yang akan membawa kepada setiap kami. Kepada jalan-jalan di mana Engkau ada. Untuk memberi kemenangan. Sebab Engkau Tuhan telah menentukan setiap kami menjadi imamat rajani. Umat yang akan mengenal Allahnya dan bertindak untuk kami menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan lebih lagi Tuhan hari ini merasakan kasih dan kuasa-Mu lewat puji-pujian. Bawa Roh Kudus kami bersorak-sorai menyembah Engkau dan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mari katakan amin. Haleluya. Boleh Bapak Ibu berdiri, tengok sebentar kiri kanan. Wow. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan ada Raja di tengah-tengah kita, layak disembah. Amin. Haleluya. Bersyukur sama-sama.
kasih-Mu tiada Tuhan. Sama-sama. Masuklah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, tetaplah Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Yes. Bapak Ibu boleh tengok kiri kananmu. Apa visi Allah buat negeri ini yang Tuhan taruh di hatimu? Coba sharing sedikit. Hari ini tentunya Tuhan akan taruh hatinya kepada setiap kita. Karena Tuhan punya janji di dalam setiap visi yang Tuhan berikan kepada kita, amin. Terhadap negeri ini Tuhan punya janji. Dikatakan ada lawatan besar, ada tuaian besar. Haleluya. Kita siap ya untuk berjalan bersama Tuhan di dalam visi yang Tuhan berikan. Kita percaya bangsa ini akan dilawat dan dituai karena kita berdoa. Haleluya. Sama-sama. Ku punya visi untuk bangsa ini. Sambil tengok kiri kanan dulu ya. Mari satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Sama-sama. Oh, ku punya visi untuk bangsa ini. Sama-sama. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Ini doa kami Tuhan. Setiap lutut bergelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Rawatlah bangsa dan negeri ini. Oh, bersama. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Sama-sama. Setiap lutut bergelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Sama-sama ya. Ini doa kami Tuhan. Kita gerakan profetik kita. Teluh menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Rawatlah bangsa dan negeri ini. Menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Rawatlah bangsa dan negeri ini. Lawat Tuhan, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Kita percaya Tuhan akan melawat dan
Dan kita akan menuai jiwa-jiwa atas negeri ini, amin. Haleluya. Kita percaya juga hari ini Tuhan terus akan membawa setiap kita untuk menangkap isi hatinya. Kami mau lebih lagi Tuhan. Untuk kami Tuhan, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan, hidup kami ini untuk menggenapi firman-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat hidup kami akan banyak mujizat terjadi, supaya orang melihat kuasa-Mu dinyatakan atas gereja-Mu Tuhan. Dan setiap kami akan berkata, Tuhan Engkau sempurna. Hidup untuk mengenal
kami Tuhan, untuk kami menggenapi rencana-Mu. Bawa kami, setiap kami di tempat ini Tuhan, untuk kami menjadi bagian dari penuaian besar atas negeri kami Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk mendapatkan lawatan-Mu, untuk kami juga melawat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini juga isi hati-Mu akan dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami mau menangkapnya Tuhan dengan iman kami, dengan roh kami, supaya sungguh Tuhan, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan atas setiap kami terjadi. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Boleh ditepuk juga sebelah kiri kananmu. Hidupmu akan menggenapi rencana Tuhan. Dani sudah dan tim yang sudah memimpin di dalam pujian penyembahan sungguh menjamah hati saya mendengar dan ikut di dalam pujian dan penyembahan itu. Sebab tuaian memang adalah sesuatu yang di dalam hati Tuhan. Tuhan Dia sungguh merindukan suatu tuaian yang besar. Dan Dia ingin supaya kita sebagai penuai sudah siap untuk mengambil bagian kita di dalam tuaian yang Allah sudah rencanakan untuk kita. Nah, bersama dengan saya hari ini ada Ibu Enet. Dia juga ada di sini bersama-sama, hanya tidak kelihatan di layar, tapi dia sedang mengikut. Dia ada di depan saya. Dia juga sedang rindu untuk melihat kalian. Kami memang walaupun sudah jauh secara fisik, tapi di hati kami sangat dekat. Kami sangat mengasihi saudara-saudara dan untuk mempunyai kesempatan dan kehormatan untuk membagikan sesuatu dari hati Tuhan kepada saudara-saudara. Itu adalah sukacita yang besar. Memang hari ini kita sedang menggali dan melihat tentang tuaian global. Tadi dinyanyikan tentang tuaian global. Kita sangat rindu untuk melihat banyak jiwa bertobat, percaya, dan menjadi murid Kristus. Jadi, Anet dan saya walaupun dari jauh, kami turut ikat tangan bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam visi yang sangat mulia ini. Jadi, nanti bulan April, kami akan ke Jakarta lagi dan kami akan punya waktu beberapa bulan di sana, dan kami rindu untuk ketemu dengan kalian, untuk minum kopi bersama dengan kalian, makan bersama-sama dengan kalian, bersekutu dengan saudara-saudara. Sebab kita memang satu keluarga di dalam Kristus. Dan di dalam tuaian global, kita adalah mitra kerja Tuhan untuk melaksanakan suatu panggilan, suatu misi yang sangat agung, yang merupakan misi yang terakhir yang ditugaskan Yesus kepada kita sebagai gerejanya. Jadi kita bukan orang yang cuma duduk menyanyi lagu-lagu dan mengisi waktu di dalam ibadah. Tetapi kita adalah umat Tuhan yang dipanggil untuk melaksanakan suatu misi. Jadi bukan cuma untuk isi waktu, tapi untuk isi misi, untuk membawa kasih Yesus kepada segala bangsa. Dan tuaian global itu memang adalah
janji akhir zaman. Nah, sebagaimana kita melihat di dalam beberapa ayat firman Tuhan, seperti dalam Matius 13 sampai 39. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Nah, kita perlu mengerti bahwa malaikat-malaikat dalam Alkitab ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu memang Tuhan sendiri. Sering disebut sebagai malaikat Tuhan. Yang kedua yang mungkin paling umum yang kita ketahui ialah malaikat-malaikat yang adalah pelayan-pelayan di takhta Allah. Yang diciptakan juga untuk menjadi pelayan kepada manusia. Tetapi jenis malaikat yang ketiga adalah manusia yang sudah menjadi percaya kepada Yesus, yang diutus untuk melaksanakan amanat agung. Ini juga adalah para penuai, itu malaikat-malaikat. Nah, kalau saudara belum ketahui, tetapi pada waktu Yohanes Pembaptis mau cari tahu apakah sesungguhnya Yesus Mesias yang mereka sedang cari. Jadi dikatakan Yesus kirim 2 utusan atau beberapa utusan untuk bertanya kepada Yesus, apakah Anda dia yang kami cari? Nah, dalam bahasa Yunani, kata utusan di situ, beberapa utusan, itu adalah bahasa Yunaninya angelos. Angelos yang diterjemahkan malaikat. Jadi mereka manusia yang diutus dengan sesuatu pesan. Sama seperti para penuai, disebut sebagai angelos, utusan. Dan utusan-utusan itu adalah setiap orang percaya. Di dalam Markus pasal 4:29 lagi kita melihat apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, Yesus di atas sudah katakan musim menuai ialah akhir zaman. Dan salah satu tanda lagi adalah bahwa ada banyak buah yang sudah siap. Dan kalau buah sudah siap, sudah cukup masak, musim menuai sudah tiba. Pada saat ini keadaan dunia sudah penuh dengan kekacauan, kegelapan, ketakutan. Ada peperangan sini, peperangan di sana. Dan orang stres. Stres tentang soal perubahan iklim. Atau penghijauan. Baik secara politik, secara agama, bahkan secara iklim. Kita melihat ada banyak hal aneh yang sedang terjadi yang membuat orang agak khawatir dan takut. Jadi keadaan sekarang ini sudah matang untuk firman Tuhan membawa suatu tuaian. Karena orang sedang haus untuk mencari suatu jawaban. Yesus juga katakan di dalam Yohanes 4:35. Nah, ini tentang waktunya atau saatnya atau musimnya untuk tuaian. Yesus berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Nah, jadi mereka sedang berkata, oh, kita harus tunggu 4 bulan baru musim menuai. Tetapi Yesus katakan, aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, apa maksudnya ada yang berkata 40 atau 4 bulan lagi? Nah, ini memang kita harus menempatkan diri kita di dalam Israel. Di dalam
masa raya yang terjadi di dalam tuayan-tuayan mereka. Hal ini mereka semua mengerti, tapi mungkin kita kurang tangkap. Tapi ada 3 masa raya besar di Israel. Yang satu di bulan 1, ini adalah pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu adalah Paskah. Waktu mereka dilepaskan oleh darah anak domba yang dibubuh pada pintu masing-masing rumah. Bulan ketiga, masa raya yang kedua, yang disebut Pentakosta. Jadi masa raya Pentakosta. Itu terjadi pada waktu mereka di Bukit Sinai. 50 hari setelah Paskah. Nah, dari bulan ketiga sampai masa raya ketiga yang pada bulan 7, masa raya Pondok Daun, itu sebenarnya terjadi 4 bulan setelah Pentakosta. Tetapi ternyata tidak terjadi sampai mereka masuk Kanaan. Bukan pada bulan ke-7 setelah keluar dari Mesir, tapi justru 40 tahun kemudian. Seharusnya dari Pentakosta sampai Pondok Daun ada 4 bulan sampai tuayan besar. Karena pada bulan yang pertama, waktu mereka keluar dari Mesir, itu adalah masa raya tuayan jelai atau barley. Ya. Bulan ketiga adalah musim menuai gandum. Lalu bulan ke-7 yang adalah tuayan yang besar, di mana ada tuayan biji-bijian, anggur, zaitun, dan ini memang adalah yang berlimpah-limpah. Jadi mereka sedang berpikir, oh, kita barusan mengalami Pentakosta. Jadi 4 bulan lagi baru kita akan ada musim menuai. Tetapi Yesus sudah katakan kepada mereka, jangan berkata 4 bulan lagi baru ada tuayan. Justru kita melihat Yesus berkata kepada mereka, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi jangan tunggu 4 bulan. Jangan bilang, oh nanti tunggu Pondok Daun-daunan baru kita akan mengalami. Jangan. Memang nanti akan ada tuayan yang besar. Tapi sekarang ini ada jiwa-jiwa yang siap untuk menerima Injil, mendengar. Nah, hari ini anak dan saya membawa suatu tetangga ikut ibadah gereja pagi. Jadi karena kami beda 4 jam, ini sekarang untuk kami adalah ibadah kedua. Tapi ibadah satu tadi kami membawa satu tetangga kami. Dia seorang yang memerlukan Yesus. Dia sudah mengalami kanker 3 kali. Jadi dia memang kita kasih dia Alkitab dan kita sudah berdoa bersama-sama dan dia sedang mencari Tuhan. Jadi ini kami yakin ini adalah satu jiwa yang akan masuk kerajaan surga. Jangan kami berkata, oh nanti tunggu sampai bulan 7. Jangan-jangan dia sudah mati sebelum waktu itu. Sekarang ini adalah kesempatan. Jadi kita harus melihat siapa yang siap. Dan kita membawa kesaksian Kristus kepada mereka. Jadi tuayan akhir zaman memang sudah ada pada kita sekarang. Dan ini adalah janji Tuhan akan ada tuayan yang sangat besar. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan di dalam Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku akan melihat sesungguhnya waktu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa. Berarti kalau segala bangsa dan segala suku sudah termasuk di situ, segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Nah, di Indonesia ada lebih dari 450 bahasa yang berbeda-beda. Jadi kita harus melihat kumpulan besar dari setiap suku.
Jadi visi kita bukan bahwa mereka secara otomatis akan masuk menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan, murid-murid Kristus yang diutus untuk membawa Injil kepada mereka. Kita harus meyakini bahwa kita akan melihat kumpulan besar, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku. Dari suku Madura, dari suku Bugis, dari suku Maluku, dari suku Sulawesi, dari suku Jawa, suku Cina, suku Batak, pokoknya setiap suku, suku Sunda. Kita harus melihat jumlah yang banyak dari segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa yang akan berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Mereka akan memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi kita sebagai jemaat di The Best, kita harus mempunyai visi untuk melihat setiap suku dijangkau dengan Injil. Dan bahwa dari setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa, segala bangsa akan berdiri di hadapan Yesus, akan menyembah Yesus. Nah, itu tidak akan terjadi secara kebetulan. Itu tidak akan terjadi karena ada orang yang, wah coba lihat, suku Sunda sudah masuk kerajaan Allah. Enggak. Itu akan terjadi karena saudara dan saya menjadi penuai-penuai. Dan untuk menjadi penuai, nah kalau di Australia pada waktu COVID, saya belajar menjadi penuai. Nah, saya punya sedikit ladang tanah di sini, dan saya melihat itu tanah. Saya ingin melihat tuayan. Apa harus terjadi supaya saya melihat tuayan? Sebelum saya menjadi penuai, ternyata saya harus menjadi penabur. Kalau saya tidak menanam, kalau saya tidak mencocokkan tanah, kalau saya tidak membuat persiapan, secara rohani, mungkin membuat persiapan itu adalah lewat doa, lewat penggalian firman, lewat membangun hubungan dengan teman-teman. Tetapi kita akan melihat suatu kegerakan rohani besar. Jadi saudara dan saya harus menjadi penabur. Harus mempersiapkan tanah. Artinya orang itu jangan langsung kita berkata kepada orang, hei sobatku, bertobatlah. Jangan. Kita membangun hubungan. Kita menunjukkan kasih kepada mereka. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Nah, garam dan terang itu akan bekerja karena itu adalah karakternya. Garam itu akan menyuburkan, akan mengawetkan, akan menyembuhkan. Terang akan membuat orang bisa mengerti. Jadi kita harus menjadi penabur. Penabur akan mempersiapkan tanah dulu, baru dia akan mengambil benih yang baik dan dia akan tanam. Nah, setelah dia menyiraminya dan menantikannya, mempersiapkannya, baru akan melihat tuayan. Tuayan itu tidak terjadi secara otomatis. Walaupun sudah dijanji Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penabur-penabur. Nah, lihat, Tuhan sudah berjanji. Dalam Yesaya 60 ayat 1-3, dinubuatkan tentang akhir zaman. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak. Oh, ini saya sudah salah mengambil ayat. Ini hanya mengulangi ayat yang tadi. Dalam Yesaya 60 ayat 1-3, justru di situ dikatakan bahwa lihat, angkatlah matamu dan lihat. Karena walaupun ada kegelapan, walaupun ada kekacauan di atas muka bumi, terang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atas kamu. Dan segala bangsa akan datang, berduyun-duyun datang kepadamu. Nah, dalam Matius 13-47-50, di sini kita lihat juga dijelaskan oleh Yesus.
Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Nah, kita lihat di sini, Yesus waktu dia menjelaskan tentang tuaian akhir zaman. Jadi ini janji firman Tuhan, janji langsung dari Yesus, bahwa di dalam tuaian yang besar yang akan datang, dia mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Jadi ini sama dengan yang kita baca tadi. Ini menunjukkan orang dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Jadi orang akan datang dari berbagai negara, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai-bagai jenis ikan. Yesus berkata, aku akan menjadikan kalian yang penjala ikan menjadi penjala manusia. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga kapan saudara-saudara? Pada akhir zaman. Jadi tidak semua jiwa yang mengaku terima Yesus adalah ikan yang baik. Ada yang tidak baik. Memang Tuhan akan memisahkan di antara domba-domba dan kambing-kambing. Yang baik akan dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, perhatikan penegasan Yesus di sini. Karena memang di akhir, pada akhir zaman, akan kesempatan terakhir untuk manusia bertobat. Jadi selama ini sepertinya kapan-kapan saja. Mereka boleh mendengar Injil, apa itu di TV, apa itu lewat komputer, apa itu lewat HP, apa itu lewat kesaksian, langsung pribadi-pribadi. Tetapi pada akhirnya, kesempatan itu akan berakhir. Dan yang jahat dan yang benar akan dipisahkan. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Tidak ada kesempatan kedua. Itu sebabnya kita, saudara-saudara, harus menjadi penabur dan penuai supaya kita boleh melihat orang sungguh bertobat, sungguh datang kepada Yesus. Kita tidak mau melihat orang masuk ke dalam dapur api karena di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Itu ngeri sekali, saudara-saudara. Nah, perhatikan janji Tuhan tentang pembangunan kembali Sion. Sion itu gereja Tuhan. Sion adalah gereja Tuhan yang dipersiapkan menjadi mempelai wanita Kristus pada akhir zaman. Dan Tuhan berkata, nah ini adalah suatu nubuatan tentang akhir zaman. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaanmu bila Tuhan sudah membangun Sion. Sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Nah, itu saudara bisa bandingkan dengan Yesaya. Tadi yang sayang sekali saya sudah salah catat ayatnya di situ. Tetapi di dalam Yesaya 60 itu, ini saya mau baca karena supaya kita sudah mendapatnya dengan jelas. Jadi Yesaya 60 ayat 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Perhatikan bahwa terang kemuliaan Tuhan akan muncul di atas gereja. Itu sebabnya gereja harus menggenapi amanat rasuli.
amanat apostolik supaya kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Dan dikatakan terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Kapan? Dalam ayat yang kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi dalam waktu di mana segala sesuatu menjadi hancur dan penuh ketakutan dan mungkin peperangan sini sana sedang terjadi, kelaparan sedang terjadi, pandemi sedang terjadi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, nah ini saya senang, ini dalam Yesaya 60 dan ayat 2. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Jadi pada waktu Tuhan membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Ini akan terjadi suatu kegerakan rohani yang besar. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan atau generasi yang kemudian, yang akhir zaman. Dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji Tuhan. Jadi Tuhan akan lakukan sesuatu luar biasa. Tetapi Tuhan tidak kerja sendiri. Dia sudah memanggil saudara dan saya untuk menjadi mitra kerja. Dia akan bekerja atas pemberitaan yang kita laksanakan di dalam ketaatan kepada amanat agung. Lagi di dalam Yesaya 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Jadi banyak nubuatan ini tentang tuaian akhir zaman. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulung tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa. Jadi berapa kali kita membaca kalimat-kalimat ini? Segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Karena mereka akan melihat kualitas Yesus di dalam hidupmu. Tuaian akhir zaman tidak terjadi di dalam setiap gereja. Tidak akan terjadi dengan setiap persekutuan. Tetapi terjadi di antara mereka yang sungguh percaya dan menyerahkan diri untuk taat kepada firman. Artinya kita harus memberitakan firman. Kalau kita tidak memberitakan firman, jangan harap akan ada tuaian. Jadi ada orang bisa saya mau berdoa untuk tuaian. Jadi dia sembunyikan diri di dalam rumah. Ya, walaupun di sekeliling rumahnya ada banyak tanah. Tapi dia tidak keluar untuk menabur. Dia hanya berdoa, Tuhan kirim tuaian, kirim tuaian. Tetapi waktu musim menuai datang, dia keluar dari rumah, sudah berdoa, sudah berpuasa. Dia keluar dari rumah, dan dia melihat ladang-ladangnya kosong. Tidak ada tumbuhan. Mungkin ada ilalang saja. Tidak ada hasil, tidak ada buah. Dan jangan sampai kita sebagai jemaat seperti itu. Kita hanya berdoa dan harap untuk satu tuaian. Padahal kita tidak menabur. Yang menuai adalah yang menabur. Kita harus menabur. Dan kalau kita menabur, Allah akan penuhi kemuliaannya di atas kita dan kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau berbicara tentang jemaat dipulihkan, gereja dipulihkan, berarti gereja menjadi gereja penabur. Gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang adalah gereja misi. Gereja yang mempunyai hati kasih kepada setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Setiap jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melihat Indonesia betul-betul penuh kemuliaan. Lalu bertindak di dalam memberitakan Yesus kepada bangsa. Amos 9, 11-13. Kita melihat zaman pemulihan. Pada hari itu Tuhan berkata, aku mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Apa aneh dengan nubuatan ini? Yang aneh adalah sudah ada bait suci Salomo. Jadi mereka pernah ada Kemah Musa, pernah ada pondok Daud,
Baru ada bait suci Salomo. Tapi Tuhan berkata apa? Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Kenapa Tuhan mau pondok Daud? Sangat sederhana. Kenapa dia tidak mau keindahan bait suci Salomo? Dia justru ingin pondok Daud, karena pondok Daud itu hanya merupakan satu ruangan yang di dalamnya adalah tabut perjanjian kemuliaan Tuhan. Dan di situ memang yang masuk untuk melayani seperti Daud sendiri. Menurut peraturan Melkisedek. Bukan menurut peraturan hukum Taurat atau peraturan imamat Harun Lewi. Tapi orang yang dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus untuk berjalan di dalam kasih karunia, di dalam perjanjian Abraham, perjanjian baru. Nah, di situ dalam kesederhanaannya. Bukan yang sudah penuh dengan liturgi dan banyak minyak dan rempah-rempah. Justru yang mencinta Yesus, yang menyembah Yesus, yang mau menjadi penabur, membawa kasih Yesus kepada suku bangsa lain. Dan Tuhan berkata, aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Ya, itu pernah rusak. Orang bisa berkata, itu masa lampau. Tapi Tuhan merindukannya. Jangan meremehkan apa yang Tuhan rindukan. Karena Tuhan berkata, aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dulu. Supaya apa? Supaya ada tuayan. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul, menuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Artinya kita melihat bahwa tuaian dari menabur sampai menuai akan langsung diganti dengan yang menabur lagi, yang pembajak, yang menyusul penuai dan pengirik. Ini ganti berganti, akan dipercepat pada akhir zaman. Tetapi berdasarkan penabur sudah keluar, akan membajak tanah, akan menabur, akan menuai, dan langsung akan terjadi ulang. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Kegerakan rohani besar akan datang di dalam pemulihan pondok Daud. Justru ini adalah hal yang dikutip di dalam Kisah 15, 11 sampai 13. Pada waktu terjadi musyawarah Yerusalem. Kita melihat bahwa Yakobus adik Yesus. Dia kutip dari kitab Nabi Amos. Dan dia berkata, ini yang Tuhan berfirman, aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kutegakkan. Kenapa? Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan, yang melakukan semuanya ini. Tuhan rindu untuk melihat tuaian yang besar. Tetapi justru kita kita harus bertindak membangun kembali pondok Daud. Apa artinya pondok Daud? Satu pusat pujian dan penyembahan. Pusat di mana kemuliaan Tuhan bekerja. Pusat pelayanan imamat Melkisedek. Dan ini harus dibangun kembali. Dan kita menabur. Kita membajak tanah. Kita menabur. Kita tanam besi. Dan sebagai penabur, sebagai penanam, kita justru menjadi penabur. Dan kita akan melihat buahnya banyak yang akan masuk kepada kita. Jadi sekarang apa menjadi tugas kita? Kita melihat berulang kali perintah untuk akhir zaman diberikan kepada kita. Markus 16:15, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini amanat agung. Kita harus membawa Injil kepada setiap jiwa. Matius 24:13 sampai 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi jangan kita gugur di tengah jalan. Ini adalah panggilan untuk akhir zaman. Yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini
akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jangan berdoa untuk kesudahan datang sekarang. Kita harus selesaikan tugas. Tugas sebagai penabur, bahkan tugas sebagai penuai. Nah, Yesus dalam yang disebut amanat agung, Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Jadi ini adalah visi akhir zaman. Dia akan menggenapi rencananya. Dia akan mencurahkan kuasanya. Dia telah memberikan kepada kita semua peralatan, kemampuan dan kuasa, baik di dalam penyerahan kita, di dalam baptisan air, di dalam baptisan Roh Kudus, dan berjalan di dalam kebenaran. Sampai Yesus pesan terakhir sebelum dia naik ke surga. Dalam Kisah 1 ayat 8 yang saya sudah bagikan kepada saudara-saudara beberapa bulan yang lalu. Kamu akan menerima kuasa dunamis. Dunamis adalah kuasa supernatural. Kuasa melakukan mujizat. Kuasa untuk melihat keajaiban-keajaiban mujizat Tuhan terjadi. Jadi kita bukan cuma untuk buka mulut. Tapi kita dipanggil untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mendoakan yang sakit. Kita melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, kamu, setiap murid Kristus, setiap anggota jemaat The Best yang ada di sini hari ini, kamu akan menerima kuasa. Dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi saksi pertama menabur. Jadi pertama dia memberitakan apa yang Yesus sudah lakukan. Bagaimana Yesus mati di kayu salib. Bagaimana Yesus mengampuni dosa. Bagaimana Yesus menyembuhkan yang sakit. Dan kita akan menjadi saksinya. Di Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke akhir zaman. Sampai setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa sudah menerimanya. Karena Tuhan, dia merindukan tuaian global. Tapi siapakah para penuai? Justru para penabur. Orang-orang yang bersaksi. Seorang saksi bukan penuai. Seorang saksi adalah penabur. Yang akan menabur, akan menanam. Dan akan mengambil benih firman Tuhan. Dan kita akan meletakkan di dalam hati manusia. Berdoa untuk orang itu. Dan kita berpuasa untuk orang itu. Sampai jiwa itu bertobat dan terima Tuhan Yesus. Baru kita menjadi penuai. Ya, Tuhan merindukan tuaian. Tetapi awal tuaian adalah penaburan. Dan kita dipanggil menjadi penabur-penabur. Supaya nanti kita juga menjadi penuai-penuai. Ini janji Tuhan. Tuaian global. Setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Pada saat ini di Gaza, ada banyak yang sudah bertobat terima Tuhan Yesus. Bahkan di Israel, ada yang sekarang ini juga sedang bertobat dan terima Tuhan Yesus. Ini adalah saat dunia akan goncang. Ukraina akan goncang. Bangsa-bangsa lain akan goncang. Tapi kita sebagai gereja Tuhan harus siap menjadi penabur, lalu menjadi penuai. Supaya kita juga boleh melihat tuaian global yang dijanjikan Tuhan pada akhir zaman. Bapa Surgawi, biar firman-Mu yang kami dengar ini masuk ke dalam hati kami. Betul-betul masuk ke dalam hati kami. Supaya kami Tuhan sebagai anak-Mu bukan cuma penonton di dalam ibadah, tetapi kami menerima makanan rohani di dalam ibadah. Kami menerima implikasi kuasa Roh Kudus. Kami menerima
benih-benih firman yang hidup. Supaya kami siap sebagai penabur. Boleh menjadi saksi. Dan akhirnya menjadi penuai. Supaya kami boleh melihat tuaian global yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Pak Jeff untuk firman Tuhan yang hari ini ingatkan kembali kita bahwa menjadi seorang penabur itu adalah tugas yang sangat mulia. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang Bapak Ibu semuanya adalah pembawa kabar baik. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan, kalau kita nggak pakai sayang banget kalau saya bilang ya. Kalau Pak Jeff seumur segitu masih semangat, masa kita kurang semangat ya kan? Ayo sama-sama berdua-berdua, bertiga-bertiga. Kita adalah penabur yang walaupun kita ngelihat mungkin lelah, capek atau apapun, tapi waktu kita tidur, kita percaya bahwa Allah memberikan pertumbuhan untuk apa yang sudah kita tabur. Dan saya percaya hari-hari ini juga kita perlu juga menabur untuk apa yang akan kita bangun di tempat kita, supaya kita juga mendapatkan satu tempat yang lebih baik lagi dan kita bisa bertumbuh bersama. Baik, pagi hari ini saya mau menyapa Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang baru pertama kali hadir ada di ibadah bersama dengan kami. Kalau tidak berkeberatan boleh mengangkat tangannya, kami dengan senang hati boleh menyambut Bapak Ibu. Kalau yang belum, oke. Oh, terima kasih Bapak, selamat datang. Saya mewakili dari Abba Love the Base, sangat bersuka cita kalau Bapak belum memiliki tempat beribadah, boleh bersama kami bertumbuh bersama. Baik, pengumuman berikutnya adalah Bapak Ibu semua pada tanggal 8 dan 9 mungkin dari tim multimedia bisa menayangkan ya. Kita ada punya retreat pemimpin untuk membicarakan mengenai rencana kerja kita dalam 1 tahun ini. Ya, bertempat di Hotel Mercure BSD ya. Tempat ini cukup eksklusif dan perlu setiap para PKS ataupun para pemimpin yang diberikan undangan, yang di-invite, mohon dengan sangat memberikan konfirmasi kehadiran karena biaya untuk yang kita investasikan per orangnya lumayan besar. Saya berharap mewakili dari tim panitia bisa memberikan bisa memberikan konfirmasi kehadiran di tanggal tersebut supaya semuanya kita bisa melakukan efisiensi. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini seperti Pak Jeff sampaikan adalah masa terakhir di mana kita butuh merapatkan barisan dan kita bisa bersama-sama bekerja lintas dari generasi dan tidak ada satu border lagi. Dan saya rasa juga dari Pak Dar, Pak Hong, Pak Jeff memberikan satu teladan yang sangat luar biasa, memberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bisa bergerak bersama. Dan saya menghargai itu dan kita juga bisa sama-sama bareng-bareng ya. Yang selanjutnya adalah untuk persembahan. Bapak Ibu kalau melihat ada QR code di kursi untuk persembahan bisa menggunakan itu ataupun menggunakan amplop yang tersedia di depan untuk memberikan persembahan. Kami sangat berterima kasih. Dan baik, pengumumannya sudah selesai dan Pak Jeff boleh menutup kita dengan doa berkat. Silakan Pak Jeff, terima kasih. Jadi saudara-saudara, anjuran itu sudah sangat tepat dan kita mau mengakhiri ibadah ini, kita mengangkat tangan-tangan kita dan kita mau minta Tuhan mencurahkan berkat atas kita semua. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu di akhir ibadah ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Oh, kasih-Mu kepada kami begitu luar biasa. Tolonglah kami Tuhan, supaya ini kami juga pakai untuk berkati orang lain. Dari Tuhan, apa yang kami sudah dengar di dalam ibadah pada hari ini, ya Roh Kudus meteraikan di dalam kita, supaya
berkat yang kami terima dari firman, dari hadirat, dari persekutuan, boleh berlimpah-limpah seperti berkat-Mu kepada Abraham, supaya oleh-Mu segala bangsa akan diberkati. Setiap suku, kaum bangsa, dan bahasa diberkati melalui-Mu, dan oleh-Mu, dan keluarga-Mu, segala bangsa diberkati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu diberkatilah saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.